warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Nama saya Olivia Adnin, NIME 1B020114. Perkenalkan, nama saya Putri Paliona, NIM E1B020120. Dan saya Risma Sari dengan NIM E1B020133. Materi yang akan kami bawakan adalah faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi. Subbab yang pertama adalah faktor internal, Yang kedua, faktor eksternal. Dan yang ketiga adalah faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Sebelum kita masuk ke dalam materi, silahkan menonton video di bawah ini. Faktor-faktor yang kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi merupakan sebuah tindakan yang menyimpang yang telah membuat citra bangsa menjadi buruk, bahkan tercoret, baik itu di mata nasional maupun di mata internasional. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik itu masyarakat maupun negara. Maka hal yang sangat wajar apabila digalakan kegiatan kampanye anti korupsi. Banyak faktor yang menjadi penyebab korupsi itu sendiri, tapi memiliki pusat kepada satu hal, yakni toleransi kepada korupsi. Korupsi bisa terjadi dari segala aspek, baik itu publik, swasta maupun masyarakat. Menurut Fajar, pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam 3 hal penyebab utama. Pertama, mercenary abuse of power. Dengan adanya penyalahgunaan wewenang, pihak memiliki sebuah wewenang akan melakukan berbagai cara dengan pihak lain seperti sogok menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi ataupun volume, dan juga pembengkakan dana. Yang kedua, discretionary abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh orang yang memiliki kewenangan istimewa seperti pejabat untuk dapat mengeluarkan sebuah kebijakan tertentu seperti dalam mengeluarkan peraturan daerah atau keputusan wali kota atau bupati, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan kelompok tertentu bahkan dengan keluarga sendiri, yang biasa disebut dengan nepotisme. Yang ketiga adalah ideological abuse of power. Hal ini biasa dilakukan oleh pejabat yang memiliki sebuah tujuan hanya untuk kepentingan kelompok ataupun partainya. Hal ini biasa disebut sebagai politik balas budi yang licik, karena jika menduduki sebuah jabatan strategis dalam birokrasi maupun eksekutif, maka akan mendapat tekanan dalam mendapatkan hukuman atas tindakan yang dilakukannya. Hal inilah yang memiliki potensi yang sangat besar karena dapat dukungan dari banyak elemen yang ada. Jika disederhanakan, faktor korupsi itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang memiliki asal dari dalam diri setiap individu itu sendiri. Faktor yang pertama adalah sifat ramak atau rakus manusia. Korupsi bukanlah hal yang dilakukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan primer, yakni kebutuhan pangan. Akan tetapi, korupsi dilakukan oleh pelaku yang memiliki hidup berkecukupan, akan tetapi memiliki sifat yang tamak, yang memiliki hasrat untuk dapat memperkaya diri sendiri tanpa peduli dampak yang dihasilkan untuk orang lain dan memperhatikan hukum, karena pelakunya hanya mementingkan kepuasan dirinya. Jika dilihat dari hal itu, maka dapat ditarik kesimpulan tamak adalah sifat kecintaan berlebih terhadap kebendaan tanpa memperdulikan sumber yang didapatkannya, walaupun itu melalui jalur yang haram. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan individu yang memiliki sifat tamak atau rakus. Yang kedua, faktornya adalah gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif pada dewasa ini, apalagi untuk yang tinggal di dalam kota besar, di mana yang memberikan sebuah dorongan seseorang
untuk berperilaku konsumtif. Perlu diketahui bahwa perilaku konsumtif merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas, membeli sesuatu yang berlebihan atau secara tidak terencana. Pada banyak kasus, perilaku konsumtif ini tidak berdasarkan pada kebutuhan, tetapi didorong oleh hasrat dan keinginan. Perilaku konsumtif ini biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki penghasilan tidak seimbang dengan pengeluarannya, sehingga membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yang paling banyak dilakukan kemungkinan ada tindakan korupsi. Dan yang terakhir, moral yang lemah. Orang yang memiliki moral yang lemah sangat mudah untuk dapat terhasut untuk berperilaku konsumtif apabila mereka mau diberikan sebuah dorongan oleh teman, kerabat, ataupun pihak lain dapat memberikan sebuah kesempatan untuk dapat melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, jika individu memiliki iman lemah, tidak memiliki kejujuran dan rasa malu, ataupun aspek sosial yang memberikan peluang untuk melakukan tindak korupsi. Faktor eksternal yang pertama yaitu aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum BH Polri mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi tren pribadinya. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Sikap masyarakat yang berpotensi memberikan peluang perilaku korupsi yaitu antara lain yang pertama adalah nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Yang kedua, masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat di dalam korupsi. Dan yang keempat atau yang terakhir, masyarakat yang kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, aspek politik. Pada kenyataannya yang demikian, maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik atau ketika politis mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Money politics terbuka lebar dengan risiko makin tergerusnya nilai kewajiban dalam sebuah jabatan politis. Trenchard Gomez 2000 memberikan gambaran bahwa politik uang sebagai atau menggunakan uang dan keuntungan material untuk memperoleh pengaruh politik. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum biasanya menjadi faktor terjadinya dilihat dari dua sisi. Di satu sisi adalah aspek perundang-undangan dan sisi lainnya dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga menimbulkan multitafsir. Yang keempat, aspek ekonomi. Ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhnya semua kebutuhannya. Secara teori, Karl Marx menyatakan secara rinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Seluruh tindak tanduk manusia dikendalikan oleh motif-motif ekonomi. Faktor eksternal penyebab korupsi yang terakhir yaitu aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam artian yang luas, termasuk adanya pengorganisasian dalam lingkungan masyarakat. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Seperti yang kita ketahui, pemimpin adalah panutan bagi bawahannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya. Yang kedua yaitu tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar. Organisasi haruslah memiliki tujuan organisasi yang fokus dan jelas, sebab tujuan organisasi ini menjadi pedoman dan memberikan arah bagi anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang ketiga yaitu kurang memadainya sistem akuntabilitas. Jadi, sistem akuntabilitas merupakan suatu tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang telah diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Dalam sebuah organisasi perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan dalam suatu rencana kerja dan target pencapaiannya. Apabila organisasi tidak merumuskan tujuan, sasaran, dan target kerjanya dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian dan pengukuran kinerja. Yang terakhir yaitu kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Karena semakin longgar atau semakin lemahnya pengendalian manajemen sebuah organisasi, maka semakin terbuka pula peluang korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
Materi selanjutnya terkait dengan faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi apabila dielaborasi dalam konsep atau teori dikenal dengan teori Ghosn atau Ghosn Theory yang dikemukakan oleh Jack Boulogne. Ghosn ini adalah singkatan dan menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi ialah karena yang pertama yaitu greedy atau keserakahan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga need atau kebutuhan, dan yang keempat adalah karena exposure atau pengungkapan. Yang pertama adalah faktor greedy atau keserakahan, dan faktor ini potensial dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor keserakahan ini sepertinya menjadi faktor yang paling dominan dan terbukti dari banyaknya koruptor yang tertangkap adalah orang-orang yang sangat berkecukupan. Dan faktor kedua adalah faktor opportunity atau kesempatan. Faktor opportunity atau kesempatan ini berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka celah atau kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan atau tindak pidana korupsi. Sayangnya, kesempatan ini justru sengaja diciptakan oleh orang-orang yang salah menggunakan kewenangan atau jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor need atau kebutuhan. Faktor ini berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang kehidupannya. Dan faktor yang terakhir adalah faktor exposure atau pengungkapan. Faktor exposure atau pengungkapan ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan atau tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.